Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Selamat datang di channel Mas Masud. Salam pejuang balance. Sebelum melanjutkan video ini, sangat dianjurkan untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas materi baru pada akuntansi keuangan, yaitu penjualan konsinyasi. Ya, barangkali masih terlalu asing bagi kalian semua apa yang dimaksud dengan penjualan konsinyasi. Indikator atau capaian setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat yang pertama menjelaskan pengertian penjualan konsinyasi, yang kedua memahami akuntansi penjualan konsinyasi bagi komisioner, tiga, memahami akuntansi penjualan konsinyasi bagi pengamanat, dan yang keempat adalah mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dalam penjualan konsinyasi. Lanjut saja tentang penjualan konsinyasi. Pernahkah di antara kalian yang berbelanja di misalnya itu di department store, kemudian di swalayan, supermarket, ya? Mungkin di antara kalian yang membeli baju atau membeli produk di swalayan, minimarket, entah itu makanan, kemudian kebutuhan rumah tangga, kemudian bagi perempuan mungkin kosmetik dan lain sebagainya. Kemudian pernahkah di antara kalian mengamati apakah ada perbedaan atau perlakuan yang berbeda ketika membeli suatu jenis barang dengan brand atau merek tertentu, ya? Dicontohkan misalnya ketika kita membeli pakaian di swalayan atau di suatu departemen store, ya. Ada beberapa barang yang ingin kita beli, kita ambil barang tersebut langsung kita bayar ke kasir. Tapi ada beberapa barang juga yang ketika kita membeli, kita diminta untuk lapor ke sales, ya, SPG atau misalnya SPB, untuk dibuatkan nota. Kemudian kita membayar ke kasir atau ke teller itu dengan menunjukkan nota tersebut, ya. Ada misalnya beberapa brand tertentu juga di swalayan, ya. Saya contohkan misalnya ada merek susu, paling banyak itu susu bayi, karena susu bayi yang kita tahu harganya lebih mahal daripada susu yang biasa, ya. Nah, karena beberapa kriteria tertentu, misalnya dari harganya yang mahal, swalayan akan memperlakukan khusus terhadap barang tersebut. Jadi, pembeli tidak bisa langsung mengambil kemudian langsung membayar ke kasir, ya. Tapi pembeli mengambil barang, kemudian barang tersebut dibuatkan nota, kemudian baru membayar barang tersebut dengan nota tersebut. Dan barang kemudian bisa diambil dengan menukarkan nota yang sudah dibayar. Pernah seperti itu? Nah, jika pernah, barang-barang itulah yang sebagian disebut sebagai barang konsinyasi. Secara umum disebut juga sebagai barang titipan. Apa yang dimaksud dengan konsinyasi? Konsinyasi atau consignment adalah penyerahan barang dari pihak pemilik ke pihak lain yang bertindak sebagai agen penjual, disertai dengan amanat untuk dijual dengan upah berupa komisi tanpa disertai pemindahan hak milik dan harga serta syarat yang telah diatur sesuai perjanjian kedua belah pihak. Nah, dari pengertian ini kita bisa tarik kesimpulan ada dua pihak, ya. Pihak sebagai pemilik barang, ya, dan yang kedua adalah pihak yang dititipi barang. Nah, pihak yang memiliki barang itu menitipkan barangnya untuk dijual kepada pihak kedua, ya, atau yang dititipi barang. Selanjutnya, pihak yang kedua ini akan menjualkan barang tersebut ke konsumen atau ke masyarakat. Setelah barang tersebut terjual, maka si pihak kedua ini akan mendapatkan upah berupa komisi, ya. Sedangkan barang yang telah diserahkan kepada pihak kedua ini tidak disertai dengan pemindahan hak milik. Jadi barang yang dijual tetap menjadi miliknya pihak yang pertama atau yang pemilik barang.
dalam penjualan konsinyasi tentunya ada beberapa ketentuan ya, ketentuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut tentang penentuan harga dan syarat yang telah diatur sesuai perjanjian kedua belah pihak. Oke, selanjutnya ada beberapa istilah terkait dengan penjualan konsinyasi. Yang pertama adalah pengamanat, ya, pengamanat atau disebut juga sebagai pihak yang memiliki barang atau dia yang memberikan amanat. Istilah asingnya namanya konsignor. Kemudian yang kedua adalah komisioner. Komisioner adalah pihak yang menerima titipan barang untuk dijual. Karena upahnya berupa komisi, maka disebut sebagai komisioner, mendapatkan komisi. Atau istilah asingnya disebut konsignee. Kalau pengamanat namanya konsignor, kalau komisioner nama konsignee. Dan yang ketiga adalah konsinyasi keluar. Konsinyasi keluar itu adalah rekening atau akun yang digunakan pihak pengamanat. Jadi ketika nanti mulai perlakuan akuntansi penjualan konsinyasi, kita menggunakan akun atau rekening konsinyasi keluar. Nah, akun ini digunakan oleh pengamanat, ya. Sedangkan yang keempat adalah konsinyasi masuk. Itu rekening atau akun yang digunakan pihak komisioner. Sampai sini paham ya? Dari sini kita bisa lihat bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan konsinyasi adalah ada pihak pengamanat atau konsignor, dan kedua adalah komisioner atau konsignee. Karakteristik penjualan konsinyasi, karakteristik atau ciri-ciri, ada 3 ya. Dibedakan menjadi material atau barang, kemudian expense yaitu biaya, dan responsibility atau tanggung jawab. Bagaimana karakteristik mengenai barang konsinyasi atau material? Karakteristiknya adalah karena tidak ada perpindahan hak milik, maka barang konsinyasi dilaporkan sebagai persediaan pengamanat dan tidak boleh diakui sebagai persediaan komisioner. Ingat ya, walaupun sebenarnya barang tersebut yang menjual adalah komisioner, tapi tidak boleh ada pengakuan hak milik terhadap barang yang dijual atau material. Barang tersebut masih menjadi hak miliknya pengamanat. Gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah expense atau beban-beban. Pengamanat atau yang memiliki barang bertanggung jawab atas semua biaya yang berhubungan dengan penjualan barang konsinyasi, kecuali ada kesepakatan lain. Misal, karena si pengamanat ini hanya memiliki barang yang meminta si komisioner untuk menjualkan, maka bisa juga timbul biaya-biaya penjualan seperti biaya display barang, kemudian biaya pengiriman barang. Gitu. Nah, biaya-biaya itu menjadi tanggung jawabnya pengamanat, bukan tanggung jawabnya komisioner. Kemudian tentang responsibility atau tanggung jawab. Komisioner bertanggung jawab menjaga keamanan dan keselamatan barang pengamanat. Selain itu, wajib melakukan administrasi dengan tertib saat barang terjual. Nah, tugasnya komisioner apa? Atau pihak yang menjualkan barang tersebut apa? Dia harus bertanggung jawab menjaga keamanan dan keselamatan barang itu, ya, sebagai amanatnya. Itu biaya yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan juga keselamatan barang itu tentunya bisa dilimpahkan sebagai tanggung jawab pengamanat. Itu tugasnya si komisioner hanya menjaga saja sampai dengan barang tersebut terjual. Bagaimana setelah barang tersebut terjual? Nah, komisioner juga bertanggung jawab untuk menyelenggarakan administrasi. Administrasi di sini adalah pembukuan ya, keuangan dengan tertib saat barang terjual. Tuh. Kemudian kriteria. Dalam hal hak milik atas barang masih berada pada pengamanat. Barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamanat
barang konsinyasi tidak boleh diperhitungkan persediaan oleh komisioner. Jadi dalam laporan keuangan, ya, baik pengamanat ataupun komisioner itu kan harus membuat laporan keuangan setiap periode akuntansinya. Tentang barang konsinyasi, kepemilikan atau pengakuan barang tersebut diakui sepenuhnya oleh pengamanat. Dan pengamanat harus menuangkannya ke dalam laporan keuangan. Sebaliknya, komisioner tidak boleh mengakui barang konsinyasi itu sebagai persediaan barang miliknya. Jadi tidak perlu dicantumkan di laporan keuangan milik komisioner. Paham ya? Yang kedua adalah pengiriman barang tidak menimbulkan pendapatan dan tidak boleh dipakai untuk mengakui timbulnya pendapatan, baik bagi pengamanat atau komisioner, sampai barang terjual kepada pihak ketiga atau kepada konsumen. Gitu. Maksudnya bagaimana? Biasanya kalau dalam kasus jual beli barang, akan timbul adanya biaya angkut penjualan. Nah, biaya angkut penjualan kan bisa kita anggap sebagai pendapatan. Tapi ketika pengiriman barang konsinyasi ini dari gudang pengamanat ke tempat komisioner tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Gitu. Prinsip penjualan konsinyasi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penjualan konsinyasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada saat pembuatan laporan keuangan, barang konsinyasi yang ada di komisioner tidak boleh diakui sebagai persediaan. 2. Pada saat pembuatan laporan keuangan, barang konsinyasi yang ada di komisioner harus diakui sebagai persediaan oleh pengamanat. Kedua ini cukup jelas ya, karena sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, slide sebelumnya. Yang ketiga, semua beban yang berhubungan dengan barang konsinyasi mulai dari pengiriman, gudang pengamanat, sampai terjual ke pihak ketiga menjadi tanggung jawab pengamanat. 4. Pengiriman barang konsinyasi tidak boleh diakui sebagai penjualan oleh pengamanat sebelum barang tersebut benar-benar terjual kepada pihak ketiga. Jadi, pengiriman barang pertama terjadi ketika barang tersebut dikirim dari gudang pengamanat ke toko komisioner. Nah, itu belum boleh diakui sebagai penjualan. Barang konsinyasi baru diakui sebagai penjualan ketika barang tersebut benar-benar sudah dibeli oleh konsumen atau pihak ketiga. Dan yang terakhir, komisioner wajib merawat dan menjaga keselamatan dan keamanan barang pengamanat. Dalam penjualan konsinyasi yang melibatkan dua belah pihak, baik itu pengamanat maupun komisioner, tentunya ada perjanjian. Apa sih isi perjanjian konsinyasi? Ada 5 pokok penting isi perjanjian konsinyasi. Yang pertama harus disebutkan atau diatur mengenai komisi, kemudian syarat-syarat, kemudian tentang piutang dan kerugian, yang keempat tentang biaya-biaya, dan yang kelima adalah tentang pelaporan. Kita bahas satu persatu dari komisi. Isi perjanjian konsinyasi terkait dengan komisi harus jelas terkait berapa besarnya komisi, kemudian waktu pembayaran komisi, dan juga sistem pembayarannya mau seperti apa. Tuh. Kemudian syarat pembayaran dan penyerahan barang. Misalnya barang yang akan dibeli konsumen itu apakah boleh kredit atau harus secara tunai saja gitu. Kalau misalnya kredit, berapa temponya? Apakah N/30 dan apakah ada syarat pembayaran seperti mendapatkan diskon apabila barang tersebut atau utang tersebut dilunasi pada tanggal diskon gitu. Dan yang ketiga adalah piutang dan kerugian. Gitu. Apabila barang tersebut dijual secara kredit sehingga menimbulkan piutang dan suatu saat piutang tersebut tidak tertagih, bagaimana cara perlakuannya? Kemudian tentang biaya, terkait biaya penerimaan, biaya penyimpanan, dan penjualan beserta penyelesaiannya.
Dan yang terakhir adalah pelaporan, terkait tentang bagaimana bentuk laporan dan waktu pelaporan. Keuntungan konsinyasi. Keuntungan bagi pengamanat, yang pertama adalah konsinyasi merupakan suatu cara untuk memperluas pasar, terutama apabila barang tersebut merupakan produk baru dan belum terkenal. Nah, ini cukup efektif ya ketika suatu perusahaan mengeluarkan produk baru, kemudian ingin mengenalkan ke pasar. Langkah pertama, dia akan sepakat untuk menjual secara konsinyasi, menitipkan barang tersebut ke departemen store yang sudah terkenal, yang pengunjungnya banyak, sebagai tahap pengenalan produk baru. Yang kedua, penjualan dengan cara sebelumnya tidak menguntungkan. Dan yang ketiga, harga barang menjadi mahal dan membutuhkan investasi besar bagi dealer atau store apabila harus membeli barang bersangkutan. Tentunya harga suatu barang akan lebih mahal ya jika dibandingkan antara barang tersebut dibeli atau barang tersebut hanya sekedar dititipkan gitu. Karena dealer atau store cukup dia menarik komisi saja. Berbeda dengan dealer atau store yang mereka membeli secara penuh suatu barang. Dia akan mengeluarkan biaya angkut, akan mengeluarkan biaya penyimpanan, mengeluarkan biaya display yang semuanya ditanggung sendiri. Dua, risiko-risiko tertentu dapat dihindari oleh pengamanat. Dan yang ketiga, harga eceran tetap dapat dikontrol oleh pengamanat. Selain itu, terhadap jumlah barang yang dipasarkan dan stok barang. Jadi, pengamanat masih bisa mengontrol harga barang konsinyasi tersebut dari toko, misalnya toko satu dengan toko yang lain. Berbeda halnya ketika barang tersebut dijual secara keseluruhan, secara utuh. Ya, kita bicara bukan barang konsinyasi, maka dia sudah tidak berhak untuk mengatur harga. Nah, dampak dari pengaturan harga ini tentunya harga bisa disetel secara kompetitif dan supaya tidak terjadi perang harga antara store satu dengan store yang lain. Jelas ya? Oke, terima kasih. Apabila ada pertanyaan silahkan komen di bawah video ini dan selamat belajar, tetap sehat dan tetap semangat tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.